Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana sih sebenarnya keadaan relationship-nya kamu bersama dengan si dia untuk di saat ini. Namun untuk menghindari kesalahpahaman, mari ingetin kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja Scorpio, ini dia. Nah, ada energi dari The Sun di sana, posisinya reverse. Berikutnya di situ ada energi dari The Magician ya. Kemudian di situ ada energi dari Five of Pentacles, Two of Swords. Kemudian di situ ada energi dari Two of Cups. Kemudian di situ ada energi dari Five of Swords. Kemudian di sana ada energi dari Death. Berikutnya di situ ada energi dari Temperance. Berikut ada energi dari Wheel of Fortune. Dan kemudian di situ ada energi dari Ten of Wands ya. Oke, baik. Nah, jadi kok Mari lihat gini ya, nampaknya pasangannya kamu ini tuh gimana ini ya? Ini tuh nampaknya menjadikan kamu bukan sebagai pasangan untuk saling berbahagia, ya, saling gembira, ya, saling memberikan dampak positif lah. Mari lihat, dia tidak melihat kamu sebagai partner yang dia sharing dalam hal-hal yang positif, gitu ya. Tapi justru kok kayaknya orang ini dengan sengaja ya karena punya niatan untuk menyengsarakan kamu ini kalau Mari lihat. Iya. Rasa-rasanya seperti membuat kamu itu tuh merasa down, merasa sedih ya, hancur hidupnya kamu, bahkan bisa-bisa dia anggap itu tuh adalah satu pencapaian paripurnanya dia itu. Gitu. Ya. Macamnya seseorang ini tuh seperti kayak punya dendam gitu sama kamu. Kayak punya kebencian sampai ke ubun-ubun gitu sama kamu. Gitu ya. Jadi kayaknya seseorang ini tuh bisa aja dia ya ndak rela dia kalau ngelihat kamunya itu tuh bahagia gitu ya. Ndak usahlah bahagia, nengok kamu tenang aja tuh dia bisa resah ini. Kalau Mari nampak bisa resah dia. Jadi ya bolehlah tuh dia akan cari-cari cara gimana nih nyakitin kamu. Gitu ya. Misalnya dia tahu nih cara nyakitin kamu adalah bikin kamu cemburu. Ya udah dia kerjain gitu. Kayak gimana bikin kamunya itu tuh dia pengen ngelihat kamu itu ketakutan, ya udah dia memberikan teror horor sama kamu gitu. Mari lihat. Jadi kok kayaknya kebaikan hatinya dia kepada kamu itu tuh kenapa ya di saat-saat ini tuh Mari nggak bisa lihat gitu loh. Ya, sana. Jadi sengaja dia bikin kamu jengkel, bikin kamu panas hati, bikin kamu gak enak makan, gak nyenyak tidur. Marah sengaja ini orang. Gitu. Ya. Dan kalau Mari nampak, ya iyanya dia menikmati gitu loh. Menikmati dia. Jadi kayak seperti berlakulah di sini tuh ya ujar-ujaran yang menari-nari di atas penderitaan orang lain. Ini berlaku ini. Gitu loh. Jadi kok kayaknya belum merasa cukup gitu ya. Padahal kalau Mari lihat bisa aja sebenarnya dia sudah berhasil ini ya, berulang-ulang kali atau bahkan dalam durasi yang lumayan panjang ini ya. Dia telah menyiksa kamu ini, udah berhasil dia. Tapi kok yo belum puas kalau Mari lihat ya. Masih tetap mau dalam metode kembali lagi untuk menjepit kamu sampai kamu meringis. Masih dalam metode itu dia. Gitu loh. Jadi dia mengamati kamu itu tuh ya, dari apa hasil yang dia lakukan. Walaupun misalnya yang dia lakukan itu tuh adalah dengan cara silent treatment sama kamu. Ya, jadi jangan dulu ya ketika Mari katakan dia meneror kamu dengan tindakan horor, artinya di situ misalnya dia ngancem kamu, ngejar-ngejar kamu pakai
perang pedang samurai gitu ya. Enggak ya, jangan juga sebegitu ngerinya ya, enggak lah. Bisa aja dengan ya silent treatment gitu ya. Ketika dia lihat kamu hari ini, di saat dia sedang silent treatment sama kamu, apakah kamu kelihatan di situ tuh resah menunggu kapan dia menghubungi kamu lagi gitu ya. Dia amati tuh. Jadi ketika dia rasa-rasa atau dia lihat, oh iya ya kamu nungguin aku. Oh udah happy dia di sana. Happy dia di sana. Jadi ini tuh seperti kayak pemenuhan hasrat. Ya, sorry ya, mari agak lebay lagi nih ngomongnya. Sadistismenya dia ya, sadistiknya dia. Gitu. Sana. Dan ya kalau dengan kesadaran dia saat ini, jika bisa tuh ya seumur hidup lah. Seumur hidupnya kamu dan seumur hidupnya dia lah. Gitu. Kejadian seperti ini tuh terus berlangsung di sana. Jadi kayak perdamaian kepada kamu itu tuh belum menjadi ide. Belum menjadi ide dalam kepalanya dia. Di sana ya. Walaupun mari lihat bahwa andaikan memang betul nih ya, ada pertengkaran demi pertengkaran, ada perlakuan yang sempat buruk yang kamu lakukan ke dia. Nah, namun energinya kamu di saat-saat ini tuh kayaknya enggak mau lagi ya memperpanjang keadaan buruk ini gitu ya. Dan lebih memilih untuk damai gitu kan. Tapi ya tadi, walaupun kamu dengan secara terang-terangan ngajak dia untuk tanda petik gencatan senjata, tapi bisa itu kemauannya kamu itu tuh ditolak sama dia. Sana. Ditolak ini. Tuh ya. Jadi ya bisalah. Memang hubungan ini tuh sempat memang buruk dia ya dalam bentuk interaksinya kalian. Sebelum dia kemudian punya niatan untuk menyakiti kamu seperti ini ya. Sering bertengkarnya gitu ya. Bahkan mungkin ada adegan cakar berdarahnya gitu ya. Memang cukup chaos ini kalau mari prediksi hubungannya kamu sama si dia ya. Sempat berada dalam kekeosan yang lumayan lah gitu ya, lumayan heboh lah seperti itu ya. Entah sempat ada adegan saling memakinya atau salah satu memaki yang lain misalnya gitu. Jadi kayak sempat di situ tuh melihat satu sama lain itu tuh seperti musuh, seperti lawan tanding yang harus ditekuk, dipatahkan gitu ya, dihancurkan bahkan bisa seperti itu ya. Di sana. Namun ya dengan pola yang seperti itu tuh malah kamu udah bosen juga ya. Kamu bisa udah capek juga kan. Perang-perangan sama si yang bebeknya kamu ini. Gitu kan. Baik itu tuh perang terbuka langsung hadap-hadapan ya, frontal gitu ya. Ataupun dengan cara perangnya itu tuh silent treatment gitu ya. Nampaknya mari sebenarnya kamu udah capek di sini. Gitu loh. Jadi kalaupun kalian sempat saling balas-balasan kemarin hari itu dengan tindakan-tindakan buruk, tapi saat ini tuh ya kayak kata Mari barusan, kamu udah ndak mau lagi gitu loh, kamu ndak mau lagi ngebales dia gitu ya. Malah kok Mari lihat energinya kamu ya sedang mengcounter balancing. Kalau dulu nge-counter kick kamu gitu ya, dia cubit kamu sekali, kamu cubit dia sekali, dia cubit 2 kali ya kamu cubit dia 3 kali, misalnya gitu ya. Sempat ada adegan seperti itu di dalam hubungan ini. Namun ya lagi-lagi ya bahwa terutama untuk di saat-saat sekarang, kamu yang bilang enough, berhenti gitu ya, ngapain juga sih seperti ini. Jadi bolehlah di situ tuh sudah datang kesadaran dari dirinya kamu, ngapain saling counter kick di sana ya. Nah inilah kamu sedang berusaha untuk counter balancing di sini. Jadi sekiranya pun dia sedang mencari-cari perkara sama kamu, tapi mari lihat kamu di situ tuh ya kalau tidak bisa kamu hadapi dengan tenang, maka kamu lebih memilih untuk menghindar ya. Kamu lebih memilih untuk mengelak gitu loh. Di sana. Jadi bisa aja kalau
memungkinkan kalian itu tuh bertengkarnya dari chattingan ya, di Wawa gitu ya. Bisa aja nih nomornya dia ya kamu hapus gitu kan, atau bahkan kamu blokir dulu gitu kan, supaya tidak ada saling berjibaku, saling ambil gitu ya, baku ambil gitu kan. Nah, kamu ndak mau gitu. Nah, jadi ya kalau kamu tetap membiarkan nomornya dia di situ itu terpampang ya, masuk-masuk juga chattingnya dia, kebaca-kebacanya kamu juga sedikit-sedikit, panas juga hatinya kamu kan, maka di situ tuh kamu memilih jalan untuk ngeblokir dia. Ini contohnya aja nih ya, kalau ndak bisa dihadapi dengan tenang, maka kamu akan ngambil langkah untuk menghindar dulu, menutup diri dulu gitu ya. Atau ya mungkin kamu akan kayak keluar dulu dari rumah gitu kan. Supaya tunggu dulu situasi rumah itu tuh tenang gitu lah. Karena kalau tetap berada di bawah atap yang sama, masih kayak Tom and Jerry gitu loh, dan kamu udah males ya acting-acting kayak Tom and Jerry itu ya. Di sana gitu. Kalau kamu ndak bisa, jadi kayak mari lihat kamu ada kebijaksanaan soalnya di sini. Ada kebijaksanaannya kamu, bukan lagi memperpanjang situasi panas, tapi mulai di situ tuh berbijaksana mau mengademkan dulu gitu ya. Kalaupun tidak bisa mengademkan dia, tapi ya mengademkan dirinya kamu sendiri dulu. Jadi mari lihat kamu kayaknya mau ngebersihin gitu ya. Ada niatannya kamu mau ngebersihin residu negatif dari kejadian-kejadian tempo hari gitu ya. Nah, kamu mau mengademkan dulu kepalamu yang kamu sadari sudah beberapa waktu ini tuh panas terus gitu ya. Oh, di sana udah kayak ada steamernya nih di kepalanya kamu ya. Jadi kalau misalnya itu kayak film-film kartun itu ya, udah berasap-asap nih, atau mungkin sudah berapi-api nih rambutnya kamu ya. Di situ ya, dada itu tuh kayak pompaan karena marah gitu ya. Itu tuh udah kayak degap-degup banget nih gitu kan. Nah, ini yang mau kembali kamu tenangkan ya. Kembali mau kamu netralkan gitu kalau mari lihat. Ya mungkin juga kayak pisah dulu lah. Nah, gitu kan niatannya kamu. Pisah dulu lah. Gitu. Setidaknya pisah untuk sementara waktu dulu. Itu akhirnya yang kamu pilih ya. Menyikapi situasi dengan si pasangan. Jadi kayak kehilangan joy kalian ya. Kehilangan kebahagiaan kalian. Kehilangan ketenangan kalian. Dan berganti dengan sesuatu yang bertolak belakang. Tadinya ada bahagia di sini, sekarang tuh ketidakbahagiaannya. Tadinya ada rasa aman di sini. Nah, sekarang ini tuh kayak tidak aman yang tampil hadir di sini. Gitu ya. Tadinya ada kelembutan, wah sekarang kekerasan yang ada. Gitu, ya. Dan bagusnya yaitu tadi bahwa kamu tidak memperpanjang, kamu tidak mau lebih larut lagi dalam kondisi keadaan yang demikian. Gitu. Ya. Jadi kayak kamu itu melakukan cara bukan lagi untuk ngebalas dia, tapi untuk memutuskan karma saling baku balas ini tadi. Gitu. Ya, kalau mari lihat. Nah, ya kamu harus sabar sih ngadepin si pasangannya kamu ini. Gitu lah. Karena niatan baiknya kamu itu tuh masih belum terlihat menyata untuk di saat ini. Lah itu dia masih anget aja ya. Masih anget aja posisinya dia. Mungkin bukan hanya anget aja tapi panas gitu loh. Masih panas aja. Iya. Kalau berinteraksi panjang-panjang lama-lama itu tuh menyala lagi nih keributan memang kalau mari nampak ya. Gitu. Menyala lagi. Sana. Nah, kalau kalian silent treatment, memang di sini tuh ngobrol dengan dia. Nampak-nampaknya juga kayak seperti misalnya kamu ngobrol dalam artian kamu meminta maaf misalnya gitu ya, atau mau mengajak dia damai gitu ya.
kamu artikulasikan niatannya kamu, udahlah kita jangan lagi ribut-ribut, kita jangan lagi bertengkar ya, kita harmonis lagi ya. Nah, memang pakai tindakan seperti itu pun setidaknya untuk sampai seminggu-seminggu ke depan ya. Nampaknya Mari belum itu memberikan dampak baik gitu. Jadi kalau lagi diem, ya udah diem aja dulu. Nggak apa-apa, diem aja dulu. Dilanjutin diemnya. Tapi kali ini tuh lanjutin diemnya bukan dengan niatan untuk menyakiti dia dengan sikap diamnya kamu gitu loh ya. Tapi pasang niat di situ tuh bahwa sikap diamnya kamu untuk membuat suasana berikutnya ya itu tuh jauh lebih baik gitu loh ya. Bukan lagi dalam artian yang mampus kau situ ya, aku diemin kamu kan. Nah, jangan lagi yang kayak gitu. Karena vibrasinya kamu dari niatan ya itu tuh mempengaruhi dirinya gitu loh. Sana gitu ya. Karena kata Mari tadi, kalau kamu segera datang untuk berkomunikasi dengan dia, walaupun niatannya kamu komunikasi ini tuh sebagai jembatan memulai perdamaian gitu ya, tapi ya kayak kata Mari di awal bacaan, si dianya itu tuh kan masih dalam posisi sedang mau-maunya ngelihat kamu tuh kecewa gitu ya, melihat kamunya itu tuh sedih gitu loh ya. Jadi itu tuh akan niatan baiknya kamu untuk ngobrol langsung dengan dia secara baik-baik, itu tuh boleh dia lihat hanya sebatas sebuah celah ya, sebuah celah untuk menambahkan rasa sakit yang kamu alami gitu lah. Nah di situ. Jadi diam dulu, menghindar dulu, memang itu tuh rasa-rasanya jauh lebih benar ya, daripada sibuk untuk begini begitu secara langsung kepada dia gitu. Mempengaruhi dia dengan cara mempengaruhi vibrasinya kamu dulu. Gitu ya. Jadi alangkah baiknya memang gambaran-gambaran buruk tentang kemarin hari yang terjadi itu tuh ya dirilis gitu lah. Emosi yang ada di dalam diri dirilis ya, healing dulu lah gitu. Cari-cari angin-angin seger dulu lah gitu ya. Ini terutama bagi kalian yang sudah berumah tangga gitu. Kalau dalam rumah tangga soalnya kan ibaratnya kalian sedang berada di atas ring tinju kan gitu. Jadi kemungkinan saling baku hantam itu tuh ya besar di sana. Lah orang dia ring tinju, ngapain orang di ring tinju cium-ciuman ya kan enggak. Pelukan mesra, dinner romantis ya kan enggak. Nah, gitu ya. Jadi kalau kamu mau keluar dari rumah untuk sebentar ya boleh-boleh aja gitu. Tapi ya kalau bisa memang ketika mau keluar dari rumah itu tuh jangan ditambahkan dengan ngeblokir dia ya. Keluar dari rumah ya udah keluar dari rumah aja gitu. Kalau kamu keluar dari rumah terus ngeblokir dia, itu memang bisa bikin dia panas ya, walaupun niatan baiknya kamu ada di balik dari sikap keluar rumah dan ngeblokir dia gitu. Karena ada beberapa yang Mari lihat seperti itu, keluar dari rumah aja, blokirnya dibuka gitu ya, unblokir dulu lagi gitu loh, supaya dia tidak melihat bahwa ini adalah tantangan berikutnya dari kamu ya, untuk ngajak dia baku ribut lagi gitu ya. Di sana. Jadi ya cinta itu tuh kok kelihatannya sedang tidak hadir di sini. Kasih sayang itu tuh kelihatannya sedang kabur lari kemana gitu ya. Di sana. Ya lagi fase-fasenya untuk bolehlah dikatakan di situ tuh memperkaya pengalaman ya. Tapi ya memperkaya pengalaman dalam hal yang tidak menyenangkan, loh you jangan lama-lama. Gitu kan, jangan lama-lama. Di situ. Ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Leo di sana ada Sagittarius, berikut energi dari Scorpio, ada energi dari Cancer, Aquarius, Libra hadir dan energi dari Taurus menutup pembacaan kita kali ini. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.